نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan saya untuk bersua dengan antum semua di sini dengan ikhwan fillah di Kuningan ini. Bagi saya sebetulnya Kuningan ini ada di hati saya sebetulnya itu. Ya. Cuman lama berpisah saja begitu. Ini Pak Yosep dengan teman-teman ini rupanya Masya Allah ya, menumpuk rinduan sebagaimana juga saya rindu untuk bisa bersua dan berjumpa bermajlis dengan ikhwah fillah di Kuningan ini ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan di waktu yang terbaik buat kita semuanya. Terlebih lagi kita berkumpul dalam majlis-majlis ilmu ya, taman-taman surga. Allahu Akbar. Nazalat alaina wa fina rahmah, di mana turun dan tersebar di atas kita dan di tengah-tengah kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat sayyarun, malaikat yang tugasnya adalah terus berkeliling di langit sana mencari hilaqul Quran, halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilm. Allahu Akbar. Untuk kemudian melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang adanya hamba-hamba Allah yang masih bersimpuh dan bermajlis untuk mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita alhamdulillah Allah takdirkan di atas majlis yang seperti ini. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa, dan ini merupakan jihad yang besar, jihad talabul ilm. La syak wala raib, yang tidak kita ragukan lagi bahwasanya jihad ini jihad yang besar bagi kita, jihad dalam menuntut ilmu ya ikhwan hafizakumullah dan kaum muslimin rahimakumullah. Laminal zalimin, maka sesungguhnya kalau begitu kamu termasuk orang-orang berbuat zalim. Kezaliman sudah ada di tengah-tengah kita.
Maka siapapun orangnya yang berupaya untuk menundukkan atau untuk menghilangkan kezaliman, wa huwa fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan hafizakumullah. Dan kita sangat membutuhkan majelis-majelis yang seperti ini untuk apa? Untuk mentaqwiyah, mengokohkan keberadaan orang-orang yang berupaya untuk jihad fisabilillah ini, yang jumlahnya sangat sedikit, yang jumlahnya tidak banyak. Dikuatkan. Yang tentunya sebagai penguatnya adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Alhamdulillah, insyaallah ya. Wujuh thayyibah, wajah-wajah yang masyaallah baik. Wajah-wajah yang masyaallah hidup, tersentuh dengan ya, air wudu, subhanallah, keceriaan yang ada. Tapi ingat bahwasanya kita ini, ya ikhwan hafizakumullah, membangunkan setan tidur. Ya. Orang-orang yang kemudian mereka bangkit dan berupaya untuk menghidupkan sunnah dan meniti jalan sunnah, ini membangunkan setan tidur. Ya, artinya setan ini kaget. Nah, ini ada manusia yang kemudian betul-betul menjadikannya sebagai musuh. Ya, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan sebagai upaya kita bersama, ya ikhwan hafizakumullah dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwasanya sebagai bentuk penguat adalah kita ya berupaya untuk mencarinya dari kitabullah Subhanahu wa taala. Dan kita sering berkumpul, sering bermajelis untuk kemudian bersama-sama menggali pelajaran-pelajaran, menggali pengokoh-pengokoh dari kitabullah Subhanahu wa taala. Di mana saat ini, ya ikhwan hafizakumullah kaum muslimin, apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabbnya, kepada Allah SWT, tampak di depan mata. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadul qur'ana ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, bukan manusia, kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, ditinggalkan. Allah musta'an, ditinggalkan. Ya. Jangankan mau dipelajari, mau dibaca, disentuh aja tidak. Hakadha ya ikhwan. Bahkan menjadi hanya sebatas pajangan saja, hiasan yang menghiasi isi almari, begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kita mau seperti itu? Maka masya Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dan membimbing kita. Ini nikmat yang sangat besar, ikhwatal iman rahimakumullah. Maka mari kita perkokoh, kita petik pelajaran-pelajaran penting yang terdapat di dalam kitabullah Subhanahu wa taala, baik secara ya, akidah, keyakinan, di mana akidah yang sahihah itu ya, termantapkan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan ya, tuntunan-tuntunan hidup dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kisah-kisah terdahulu dari umat yang terdahulu, bagaimana kehidupan mereka, ya kemudian kita ambil ibrahnya, ambil pelajarannya, ataupun terkait dengan khabar-khabar yang akan terjadi di masa yang akan datang, imma fid dunya fil akhirah. Itu pelajaran penting buat kita semua, sehingga lahir batin ya, dan ke depan kita betul-betul hidup terarahkan, jelas kita ini mau kemana ya. Dan ke semua itu ikhwan rahimakumullah ya, kita ambil yang paling utama adalah dari kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana apa yang sudah disampaikan dan ada dibicarakan sebelumnya sebagai pelajaran kita ya,
terkait dengan fawaid yang akan kita petik dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas surat-surat pilihan insyaallah ta'ala. Dan sebagai awal dari perjumpaan kita yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pertemuan kita ini berjalan secara rutin meskipun hanya sekali dalam 1 bulan begitu ya. Entah berapa kali pertemuan satu surat kita tuntaskan, tapi yang jelas kita tidak melihat secara kuantitasnya, tapi kita melihat pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari apa yang kita kaji, insyaallah ta'ala. 1 atau 2 ayat kita bisa membahasnya luar biasa ya. Akan banyak fadilah dan fawaid ya, yang akan kita petik insyaallah ta'ala, apakah dari sisi kita membacanya atau dari sisi kita mempelajari isi kandungannya. Kita membacanya Al-Quran ya, maqru'un ya, ta'abbudan lillah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibacanya saja sudah termasuk bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu minimal kita mendapatkan ya keutamaan seperti itu. Ditambah lagi nanti kita akan mengambil fawaid, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran dari apa yang dipaparkan dan dijelaskan oleh ulama kita. Yang sebagai referensinya insyaallah ta'ala kitab Taisir Al-Karimir Rahman ya, yang dijelaskan tentang makna Al-Quran ini oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah insyaallah. Nasta'inu billah, dengan kita memohon isti'anah pertolongan Allah Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah ya, agar Allah menambah ilmu kepada kita dan memudahkan kepada kita ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana was-sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Ya, dengan kita mohon kepada Allah agar Allah terus menambah ilmu kepada kita ya, ilmu bermanfaat, dan apa yang telah Allah ajarkan dalam bentuk ilmu bermanfaat tersebut betul-betul bermanfaat dalam hidup kita dan terus menambah kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya, serta kita yakini bahwasanya segala kemudahan yang kita rasakan dalam kehidupan ini tidak lain adalah semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah menghendaki segala kesulitan, kesedihan, kegalauan hidup kita dengan mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah hilangkan. Maka inilah bagian daripada tauhid kita, akidah kita, agar kita ini terus nataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya untuk terus kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, hafizakumullah, terus kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan jauh dari Allah ya. Kita tengok di akhir surat Al-Ankabut, Allah mengatakan bagaimana? Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka itu hidup yang terus berjihad di jalan kami, kata Allah. Ya, berjihad, arti terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah, gitu ya. Berusaha untuk terus istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, itulah jihad fi sabilillah. Lanahdiyannahum subulana, Allahu akbar. Maka niscaya kata Allah, sungguh kami akan terus membimbing mereka dalam menempuh jalan-jalan kami. Allah akan bimbing kita nanti semua. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh kata Allah, la ma'al muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh Dia akan terus menyertai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, insyaallah ya. Nah, taib ikhwan rahimakumullah ya, itu sebagai muqaddimah dari pertemuan kita ya. Kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, pertolongan kepada Allah agar kita ya, ayatan-ayatan bisa mempelajari, bisa menggali ya, bisa mengambil manfaat dari khusus dalam surat Luqman insyaallah taala.
Nah, surat Luqman ya ikhwan, ya akhwat hafizakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah ya ikhwan? Apa surat Makkiyah itu? Surat artinya nanti ada faedah juga yang penting buat kita tatkala kita mengerti, oh ini surat Makkiyah, surat Madaniyah gitu ya. Nah, nanti ada pelajaran penting buat kita di pelajarannya, sehingga tatkala kita membaca satu surat, kita faham surat Makkiyah, ada tujuan yang hendak dicapai gitu loh. Sehingga kita pun tatkala mempelajari itu ada tujuan, ya. Jangan sampai antum melaksanakan sesuatu tanpa tujuan. Subhanallah, antum gak dapat apa-apa nanti. Ya, gak biasakan oleh kita ikhwan rahimakumullah, ya. Apapun yang kita lakukan, pikirkan dulu ya ikhwan rahimakumullah. Apa tujuannya? Apa yang mau saya raih gitu kan? Yang mau saya dapatkan. Jadi ada maksud, ada tujuan. Nanti bisa dipetik nanti oleh kita. Itu yang kita bawa pulang nantinya, buat bekal kita. Kalau kita hanya jalan, berbuat, gak ada arah dan tujuan, ya sia-sia ya ikhwan. Apa dalilnya? Jelas, antum sudah hafal semuanya. Hafal antum semuanya ikhwan hafizakumullah. Cuman hafalnya antum saking hafalnya terbawa dengan saking hafalnya gitu ya, terbawa dengan pengistilahan yang digunakan di Indonesia, hafal di luar kepala. Apa sih hafal di luar kepala? Hilang semua di luar kepala kok. Gitu aja. Saking hafal di luar kepala semua jadi nggak tahu gitu. Kalau hafal fi sodri, di dada saya. Gitu. Makanya ungkapan dalam bahasa Arab itu bukan di luar kepala. Hafiztu ma tayassara bil Qur'an fis sudur. Aku hafal Al-Qur'an, apa yang aku bagiku mudah tersimpan di dada. Tersimpan di dalam dada. Hafal di luar kepala, ya hilang semuanya sudah. Begitu mengerjakan sesuatu ya sudah lupa, karena hilang semua. Kata ya ikhwan, simpan di dada kita gitu ya. Jadi apa dalilnya? Yang menyatakan bahwasanya kita perlu punya tujuan, punya target. Sering kita pelajari, innamal a'malu binniyat. Ya, innama lil hasr. Hanyalah kata Rasulullah, perbuatan itu akan bernilai, akan bermakna ataupun betul-betul mantap kalau ada niatnya. Orang nggak ada niatnya mengerjakan sesuatu, ya nggak punya niat, nggak punya tujuan gitu kan, santai gitu kan. Ya, yang lain mendahului mangga, itu nggak punya niat, punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, wah nanti dulu saya dulu dong, enak aja, saya juga punya tujuan kok. Saya punya maksud, saya punya target kok gitu. Nah itu. Dan mengerjakannya pun semangat. Kata ya ikhwan hafizakumullah. Ya, semangat kita mengerjakannya. Terus kemudian apa lagi? Rangkaian hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah likulli imri'in, ya, setiap orang dia akan mendapati apa? Manawa. Bagi setiap orang, artinya dia akan memiliki, seseorang dia akan memiliki, itu lamnya lam, ya, alam lil milk, lil husul, untuk mendapatkan. Arti kullu mri'in, setiap orang dia akan mendapatkan manawa, apa yang dia targetkan, apa yang dia inginkan. Nah kalau antum gak punya target, gak punya keinginan, gak punya tujuan, mau dapetin apa? Gak punya tujuan kok. Hakata ya ikhwan hafizakumullah. Ya, kita tanamkan gitu ya ikhwan ya.
Hafizakumullah. Apa tujuan kita begitu? Sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ya, sama dalam majelis, dalam segala hal begitu. Niatkan, targetkan apa yang ingin kita dapatkan. Nah, ya, mengerti tentang makiyah, madaniyah ataupun yang lainnya, ada targetnya. Para ulama sudah mencanangkan kalau makiyah targetnya apa, madaniyah targetnya apa. Dengan kita tahu ataupun diberinya catatan-catatan seperti itu ada maksud. Jadi kalau makiyah maksudnya apa ya ikhwan? Hafizakumullah. Ingin menanamkan keyakinan yang mantap. Karena surat-surat ataupun ayat-ayat makiyah turun sebelum hijrah. Ya, bukan turun di Mekah, turun sebelum hijrah. Karena ada turun ayat yang atau surat turun di Mekah, ya, tapi itu madaniyah. Padahal turunnya di Mekah. Kok kenapa? Karena turunnya itu setelah hijrah. Nah, surat-surat yang diturunkan ataupun ayat-ayat yang diturunkan tatkala sebelum hijrah, nah di sini jelaskan. Itu penanaman akidah, penanaman prinsip-prinsip hidup, pilar-pilar kehidupan untuk membuat struktur kehidupan yang kuat begitu. Ibaratnya antum ingin membangun sebuah rumah, nah itu yang dibuat pertama kali apa? Pondasinya. Kalau bangunnya pengen berlantai ya 1, 2, 3, terus strukturnya dulu diperkuat begitu. Pembesiannya, ya, pondasinya, ya, kemudian kolomnya, slupnya, baloknya, dirancang supaya kuat. Maka ikhwan rahimakumullah, tatkala kita mengerti bahwasanya ini surat makiyah misalkan, oh berarti ini ingin menanamkan keyakinan kepada kita, menanamkan pilar-pilar penopang kehidupan kita, sehingga kita ini membangun sebuah kehidupan yang terstruktur, kokoh nantinya. Setiap sendi-sendi kehidupan itu ya terbangun dengan kuat dan saling mengikat, satu menyatu satu dengan yang lainnya, tidak dipisahkan. Akidah, ya, ibadah, muamalah, ya, kemudian juga ma'isyah, semuanya menyatu. Jangan akidahnya saja, muamalahnya enggak, tidak bisa. Ya, menyatu, bangun pilar kehidupan. Ya. Dibangun struktur kehidupan seperti itu. Nah, di antara surat Luqman ini, masya Allah, ya, bisa mewakili, ya ikhwan hafizakumullah, bisa mewakili, ya, dari mulai membangun kehidupan, pondasi sampai akhir hayat nanti. Ya, masya Allah begitu. Maka saya pilihkan surat Luqman ini kan seperti itu, insya Allah. Ya. Dan saya pun ini yang habis, ya, satu surat yang saya habis belajar dengan guru saya, Syekh, ya, Abdullah Sabat As-Sibti, hafizahullah, gitu kan. Begitu. Kita pelajari bersama, insya Allah, ta'ala, ikhwan, ya. Nasta'inu billah. Jadi surat-surat Makkiyah, yang tentunya surat Makkiyah ingin menanamkan kepada kita yang namanya, ya, penanaman prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup minal hayati ilal mamat. Dari mulai muncul kita hidup di dunia ini sampai kepada kita mati. Ya, awal ayatnya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Tilka ayatul kitabil hakim. Masya Allah, ayatnya ini pondasi utama. Ya, akhir ayatnya bagaimana ya ikhwan hafizakumullah, terkait dengan akhir kehidupan. Coba antum tengok. Ya, innallaha innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allahu akbar. Ya, ayat pertamanya berbicara masalah apa? Allah menunjukkan tilka, itu ya, ayatul kitab, ayat-ayat Al-Quran, Alkitab, Al-Hakim. Ini kitabnya kitab yang hakim, penuh dengan hukum-hukum yang jelas, ya, penuh dengan pilar-pilar, petunjuk-petunjuk hidup yang hendaknya menjadi apa? Hudan wa rahmatan lil muhsinin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang dia ingin berbuat baik. Allahu akbar. Akhir ayatnya bagaimana? Akhir suratnya, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya lah ilmus sa'ah, tentang pengetahuan informasi hari kiamat. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan, ya, hujan, dan juga Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan, ya, dan kita manusia tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakan esok hari, dan kita semua tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati. Allah, atau supaya siap-siap kita ini, ya, supaya siap-siap, karena kita tidak tahu domisili antum di Kuningan, belum tentu antum mati di Kuningan. Domisili saya di Cirebon, belum tentu mati saya di Cirebon. Allah. Tapi yang namanya maut pasti akan datang, entah kapan dan di mana kita tidak ada yang tahu. Gitu. Lah ini surat Luqman ya ikhwan hafizakumullah, ya, menanamkan ataupun memberikan faidah yang hendaknya menjadi tujuan kita adalah pelajaran tentang bagaimana pilar-pilar kehidupan kita, ya, ya, minal hayati ilal mamat, dari awal kehidupan kita sampai matinya kita nanti. Bismillah. Baik, kita baca ya ikhwan hafizakumullah, ya, surat Luqman ini. Saya ulang lagi bacanya, ya, dari awal surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Nah, ya, alif lam mim. Ini adalah, ya, huruf-huruf yang ada di permulaan surat yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui maknanya. Ini merupakan ijabnya ataupun, ya, keindahan kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat penasaran para syair-syair Arab zaman dahulu, ya, kok bisa ada sebuah ungkapan hanya menyebut alif lam mim, apa maknanya gitu. Ini membuat orang kaget, ini bahasa apa ini, ungkapan apa ini, ya. Itu tatkala zaman dahulu itu mereka berbangga-bangga dengan yang namanya syair, ya. Mereka mengungkapkan dengan kalimat-kalimat syair yang secara kaidah nahwu itu luar biasa jelimet kalau bukan orang ahlinya, gitu, ya.
Bahkan terucapkannya pun kadang-kadang membuat orang itu bingung gitu kan ya. Insya Allah. Terdengarnya itu hampir sama tapi maknanya beda misalnya. Dan itulah keindahan bahasa Arab. Ya. Seperti contohnya misalnya sebuah ungkapan gitu dalam bentuk syair. Ya. Ada mengatakan, ada ini kakak beradik, yang satu namanya Asma, yang satu namanya Ismail. Ya, Ismail ini habis keluar pulang ke rumahnya, di rumahnya ada Asma. Itu ya ikhwan, hafizakumullah. Orang Arab, ya, tadi saya katakan berbangga-bangga dengan syair. Ibaratnya kayak orang Melayu berbangga-bangga dengan apa? Pantun gitu kan. Nah itu. Ya. Suami istri ngobrol dengan pantun gitu kan. Ayo. Gitu ya. Karena keindahan mereka gitu. Ya. Orang di Arab dengan syair. Ismail tatkala datang ke rumah dalam keadaan pintunya terkunci. Apa kata Ismail? Taraktul baba hatta kallamatni. Falamma kallamatni qalat ya Ismail sabra. Qala taraktul baba hatta kallamatni. Falamma kallamatni falamma kallamatni faqultu ya Ismail sabri faqalat ya Ismail sabra. Hakadha ya ikhwan, insyaallah. Taraktul baba hatta kallamatni. Aku ketuk pintu ya, diketuk terus hatta sehingga kallamatni gitu ya. Kalla itu capek pundakku, matni itu pundakku. Falamma kallamatni, maka tatkala kallamatni sudah capek pundakku, baru ada suara di dalam kallamatni ay kallamat Asma gitu. Asma baru menyaut ya, berbicara denganku. Faqultu, maka aku katakan Yasma'il sabri, Yasma, wahai Asma, Ail sabri gitu. Ail, hampir habis kesabaranku. Qalat, maka Asma mengatakan Yasma'il sabra, kata Asma, wahai Ismail sabar gitu. Nah itu keindahan ya. Yang ngerti bahasa Arab akan merasakan keindahannya, yang enggak ya dengerin sajalah gitu aja ya. Ada indahnya ya kawan gitu ya. Nah begitupun alif lam mim. Para pujangga Arab zaman dahulu, apa ini kok? Katanya wahyu itu luar biasa hebat. Ya ini hebat. So, artikan bisa enggak? Adakah orang yang pertama bisa seperti ini? Ya, alif batasa, enggak ada yang ngomong begitu dulu orang Arab. Tapi ini Allah Maha seperti itu. Dan begitu dilantunkan indah ya ikhwan. Ya. Alif lam mim. Allahu akbar, indah sekali itu. Kaget itu. Subhanallah. Itulah namanya al-huruf al-muqatta'ah ya, huruf-huruf yang ya muqatta'ah, artinya masing-masing dibacanya gitu ya di mafatihus suwar yang terucapkan di permulaan-permulaan ataupun sebagai pembuka-pembuka sebagian surat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, Allah SWT tatkala mengungkapkan awal surat dengan ungkapan yang menakjubkan dan yang mengherankan seperti ini,
Maka Allah menyampaikan, ya, berikutnya ini yang sangat inti. Tilka ayatul kitabil hakim. Masya Allah. Tilka, itu kata Allah, ayatul kitabil hakim, ayat-ayat Alkitab yang al-hakim, kitab yang hakim. Ini al-hakim mensifati Alkitab, bukan nama Allah dalam hal ini gitu ya, tapi mensifati ya, Alkitab. Kitab itu hakim gitu, penuh dengan hukum yang bijak, yang itu menjadi sendi-sendi ataupun pilar-pilar kehidupan manusia. Kitab itu isinya itu untuk membangun ya struktur kehidupan manusia yang kuat begitu. Makanya Allah mengatakan ayat berikutnya, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mereka itu senang berbuat baik, berbuat ihsan. Insyaallah. Di siapa orangnya yang dia itu senang berbuat baik, maka petunjuk dan juga rahmat yang akan diraih dengan apa? Dengan mengacu dan kembali kepada petunjuk yang ada dalam kitab yang bijak ini. Masya Allah. Nah, kita tengok bagaimana penjelasan dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya. Yushiru ta'ala isyaratan dalatan ala ta'zim ila ayatil kitabil hakim, ay ayatihi muhkamatun sadarat min hakimin khabir. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala membuka awal surat ini dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca secara terputus, arti secara masing-masing gitu. Tidak dibaca sebagaimana susunan huruf-huruf yang menyusun satu kata, tidak, tapi muqatta'ah, dibacanya masing-masing, maksudnya itu alif, lam, mim, ya. Jangan dibaca alam gitu, jangan, tapi alif, lam, mim. Itu namanya al-huruful muqatta'ah, atau huruf-huruf yang terputus, artinya masing-masing dibacanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, ingin menunjukkan kepada, yaitu apa? Ya, ala ta'zim, agar kemudian melihat, memandang tentang agungnya apa yang ingin Allah sampaikan setelahnya. Jadi ibaratnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin, ya, memancing rasa penasaran, ya, para pujangga-pujangga Arab zaman dahulu. Ini alif lam mim, ini bahasa apa ini? Terus apa berikutnya? Apa ini? Ini membuat penasaran, begitu, karena mereka ngerti. Kok mengawali ungkapannya seperti itu, gitu nih? Jadi buat penasaran. Maka Allah menghendaki untuk memberi isyarat agar kemudian orang-orang itu merasa, ini apa nih? Apa nih berikutnya yang akan muncul di ungkapannya, begitu kan? Ya, subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membuat penasaran seperti itu, Allah mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Allahu akbar. Ya. Nah, ini ya. Jadi kayak orang itu membuat sebuah apa ya? Ya, perangsang ataupun pengaget ataupun apa dulu lah gitu kan. Istilahnya kalau antum ingin membuka sebuah kios ataupun toko ataupun apa, ya, antum buka dengan grand opening dulu, wah, dimewahkan dulu begitu ya. Nah, itu grand opening itu seperti itu, sehingga membuat penasaran gitu, seperti itu. Kenapa? Karena ingin apa yang nanti akan diberikan dan disampaikan sesuatu yang istimewa begitu. Dan itu tariqah, metode, manhaj namanya, yang antum bisa contoh dalam kehidupan ini. Kalau antum ingin membuat penasaran orang, bikin yang awalnya itu surprise begitu misalnya, sehingga tertarik nanti orang. Hakadha ikhwan hafizakumullah. Ya, ayatul kitabil hakim maksudnya apa? Ayatuhu muhkamatun. Ayat-ayatnya itu, ya, arti Al-Quran, Alkitab itu ayat-ayatnya muhkamatun,
Artinya sudah jelas. Ya. Itu sudah jelas sebagai sebuah hukum, sebagai ketetapan yang hendaknya itu kemudian menjadi pedoman dan prinsip hidupnya manusia dalam kehidupannya. Ya, di mana sadarat an hakimin khabir, di mana ya, ayat-ayat tersebut muncul dari zat yang maha ya, bijak, al-hakim, Allah Subhanahu wa taala, al-khabir, yang maha mengkhabarkan. Ya, artinya mengkhabarkan segala apa yang ada dalam kehidupan ini. Begitu. Jadi Allah kabarkan, Allah informasikan. Kalau pengen begini ya begini, kalau pengen begini, kalau ini begini semuanya. Allah kabarkan semuanya. Allah berikan petunjuk-petunjuk hidupnya bagi manusia gitu ya, ikhwan. Ya. Allah Maha tahu dengan kemahatauan Allah, lalu Allah kabarkan. Allah tidak hanya tahu, tapi Allah mengkabarkan kepada manusia, menginformasikan. Ya, sebagai bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sudah kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, masa Allahnya diam? Tidak, Allah Al-Khabir, Allah Maha memberi kabar atau menginformasikan, dan informasi Allah Subhanahu wa taala tersebut ya tertuangkan dalam kalamnya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah menyingkap ya di antara bentuk-bentuk pilar-pilar kehidupan tersebut. Ya, kata beliau, min ihkamiha, ya, di antara bentuk ya kejelasan yang itu merupakan sebagai pilar kehidupan manusia yang bersumber dari ayat-ayatnya itu apa? Annaha ja'at ya bi ajallil alfaz wa afsahiha wa biyaniha ad-dallati ala ya, ajallil ma'ani wa ahsaniha. Allahu akbar. Ya. Yaitu yang pertama, bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu ya terungkapkan dengan ya paling indahnya lafaz. Paling indahnya lafaz. Ya. Dan paling gamblang, paling fushah, paling jelasnya lafaz-lafaz itu. Ya. Indah, jelas dan gamblang sudah. Masya Allah. Ad-dalati ala ajallil ma'ani wa ahsaniha, yang itu semua menunjukkan atas ya indahnya makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bagusnya kandungan tersebut. Sehingga lafaz-lafaz tersebut ya ikhwan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lafaz-lafaznya tidak ada istilah lafaz-lafaz kuno. Coba antum tengok bahasa Sunda, ya, sama enggak lafaz-lafaz bahasa Sunda zaman sekarang sama zaman Sunda awal-awal? Udah beda. Ya, bahasa Jawa, bahasa Jawa kuno gitu kan ya. Sudah beda. Tapi bahasa Arab sudah 15 abad. Ya, masuk ke abad yang 15. Lafadznya sampai sekarang masih terbiasa diucapkan oleh kita ya ikhwan. Kaidahnya masih sama. Antum belajar nahwu sekarang dengan nahwu ataupun ya tata bahasa yang digunakan zaman dulu masih sama. Ya, maf'ul ada 5. Ya. Yang mansub gitu ya. Yang marfu ada 6, yang mansub ada 11, yang majrur ada 2. Ya. Sama, tetap enggak berubah. Ungkapannya sama. Begitu. Enggak berubah. Secara sorof pun sama. Dalam ilmu sorof, pentasrifan setiap kata sama. Tidak berubah kaidahnya, pengungkapannya pun sama. Hakata ya ikhwan.
Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain sudah berubah. Bahasa Indonesia saja dulu nulis yang pakainya jang gitu ya, JANG gitu kan, dibacanya yang gitu ya. Anak zaman sekarang suruh membaca tulisan zaman ya 45 dibacanya jang gitu kan. Membaca ya kata-kata dulu tulisnya doelowe gitu kan ya. Ya Allah, sudah berubah, kaidah penulisan berubah, huruf-huruf berubah ya. Dan banyak kata-kata yang hilang, sudah nggak dipakai di zaman kita sekarang ya gitu. Tata bahasa pun sudah mulai berubah begitu. Nah, bahasa Arab, Masya Allah gitu. Itu termasuk diantara inilah ya, menunjukkan bahwa suatu hukum itu tetap ya, lafad-lafadnya jelas, gamblang, hukumnya tetap tidak berubah, lafadnya tidak berubah min awali nuzulihi ila ya raf'iha, dari awal turun sampai diangkatnya lagi pun sama gitu. Karena kan diangkat lagi nih Allah soal ini Al-Quran itu ya ikhwan, nggak berubah sudah lafadznya segala macam tetap gitu, Allah jaga. Nah ini menunjukkan keindahan ini ya ikhwan. Jadi nggak ada perubahan susunan huruf-huruf dalam ya hukum ini gitu kan. Dalam ayat ini yang itu merupakan sebagai landasan hukum, nggak ada. Tetap berusaha seperti itu. Subhanallah. Apa antum tidak kemudian berbangga dengan tetapnya sebuah hukum seperti ini? Ini sudah luar biasa ya ikhwan, hafizakumullah. Ya. Bahasanya gamblang, subhanallah sudah. Makanya kemudian antum kenal, antum pelajari, antum pahami dalam pelajaran agama itu, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah itu apa? Al-Quran. Sepakat kaum muslimin, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Antum tahu mukjizat nggak? Apa artinya mukjizat? Sesuatu yang luar biasa begitu. Nggak paham ya ikhwan, sehingga arti luar biasa Al-Quran itu gitu. Nah ya, itu yang pertama sebagai sebuah pilar utama, bahwa Al-Quranul Karim ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat yang sangat jelas. Tidak ada yang namanya ayat-ayat yang tidak jelas, tidak ada yang namanya ayat-ayat yang kontradiktif, yang bertabrakan, tidak ada. Tidak ada ayat-ayat yang kemudian seperti katakan oleh ya pendeta yang mana 300 ayat harus dihapus. Aduh. Sallallahu alaihi. Tidak ya. Nah, udah jelas semua ya. Ditambah lagi nanti dengan ya ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Nasikh mansukhnya. Ya. Asbabun nuzul segala macam, Masya Allah. Gitu. Ini semakin membuat kokohnya landasan hidup manusia berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini ya ikhwan. Ya, kokohnya al-huda ar-rahmah itu. Ya, ini huda, ini petunjuk, ini sudah kokoh, sudah nggak perlu atik lagi. Tinggal dipelajari dengan baik saja ya ikhwan. Pelajari kepada guru yang betul-betul dia itu ya Rabbani, kepada guru, kepada masyayikh, kepada ustadz yang ya mukhlis, tidak punya tendensi dan tidak punya kepentingan, hanya mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian kata Syekh, wa min ihkamiha, dan di antara ihkam ya tegasnya dan jelasnya dan hukum yang kokohnya dari ayat-ayat itu, annaha ya
mahfuzatun minat taghyir wa tabdil wa ziyadah wa naqs wa tahrif. Masya Allah. Nah ini sudah ada kaitan tadi saya sampaikan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mahfuzah, terjaga. Luar biasa ya ikhwan. Terjaga sejak awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, terjaga. Min taghyir, dari perubahan, ya, wa tabdil, apalagi penggantian, di amandemen enggak ada. Ya. Wa ziyadah, penambahan, wa naqs, penghilangan, ya, wa tahrif, dan ya, perubahan makna tidak ada. Tidak ada ya. Ayat Allah yang mengatakan bahwa wa kallamallahu Musa taklima, itu dibaca wa kallamallahu Musa taklima di 7 qiraat semuanya, bahkan 10 qiraat. 10 qiraat tidak ada yang merubah bacaan menjadi wa kallamallaha Musa taklima, enggak ada. Ya. Hakada ya ikhwan. Hanya satu qiraahnya orang Mu'tazilah saja. Ya. Yang perubahan tersebut itulah yang membuat dia ya terancam dengan nar jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Merubah dari tadi apa? Wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Apa perubahannya? Hu menjadi bukan dhamir. Itu lafaz Allah. Lafzul jalal Allah, wa kallamallahu dengan wa kallamallaha, begitu. Lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala dibaca dari dhammah menjadi fathah. Dalam bahasa nahwunya dari marfu' menjadi mansub. Ya. Secara khusus dari fa'il berubah menjadi maf'ulun bih, gitu ya ikhwan. Berubah kedudukan kalau begitu. Ya. 10 qiraat membaca wa kallamallahu Musa taklima. Ya, kecuali qiraatnya orang-orang Mu'tazilah. Hakada ya ikhwan. Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada ya tujuan-tujuan untuk kemudian memalingkan kepada makna yang lain. Nah, apa maknanya dengan seperti itu? Berubah jauh ya akhi. Berubah jauh. Hanya merubah dhammah menjadi fathah. Makanya itu baca harus hati-hati baca Al-Quran itu gitu ya. Ya gitu. Jangan sampai merubah harokat terakhir. Hati-hati, itu merubah makna. Ya, yang tadinya dhammah menjadi fathah di harokat terakhirnya gitu ya. Dari setiap kata gitu, atau pada sebuah kata. Ya. Nah itu mimbabil akidah ya. Apalagi bab akidah tidak ada perubahan sama sekali. Dia menjadi pilar yang sangat penting ya ikhwan. Ya, pilar yang struktur dalam bangunan kehidupan yang didasari pada Al-Quran. Ya, wah antum ini mau beresin bangunan ini, mau merubah pilarnya, mau dihancurkan gitu pilarnya. Jadi bagaimana nih? Hah? Ini mau beresin bangunan ini gitu ya. Ininya dirubah. Ya, dihancurkan dulu. Kira-kira bagaimana? Ambruk ya ikhwan. Enggak bisa. Pilar jangan diutak-atik. Udah kokoh, sudah diperhitungkan. Sudah. Kekuatannya sudah terhitungkan gitu. Enggak bisa. Sama dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi annaha mahfuzatun minat taghyir wa tabdil wa ziyadah wa naqs wa tahrif, bahwasanya ayat-ayat Allah itu terjaga ya ikhwan, terjaga. Allahu akbar. Tidak ada yang namanya perubahan, penggantian, penambahan, pengurangan ataupun pemalingan kepada makna yang lain, dipalingkan, enggak ada, tidak ada sama sekali. Itu sudah jelas. Ya, nah.
Wa min ihkamiha, dan di antara bentuk kokohnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ya. Anna jami'a ma fiha min al-akhbar as-sabiqah wal lahiqah wal umur al-ghaibiyyati kulliha mutabiqatun lil waqi', mutabiqun lahal waqi'. Masya Allah, ya. Mutabiqatun lil waqi', mutabiqun biha al waqi'. Subhanallah, ini kalimatnya indah sekali gitu ya. Ya, bahwasanya ini kekokohan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang patut untuk kita banggakan, dan ini menjadi sebuah pegangan kita ya ikhwan hafizakumullah, bahwasanya semua apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala minal akhbar, berupa kabar-kabar yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat tersebut, baik kabar-kabar yang dahulu as-sabiqah wal lahiqah ataupun yang akan datang, ya, itu semuanya kata beliau, wal umuril ghaibiyyati, dan segala perkara-perkara yang tidak nampak, kuliah semuanya mutabiqatun lil waqi', itu pas sesuai dengan realita, tidak ngarang-ngarang, ya. Itu betul-betul valid, ya, valid dan pas gitu. Mutabiqun bihal waqi'u, Masya Allah. Dan juga ya untuk yang akan datang ataupun dengan apa yang kita hadapi itu relevan, pas juga. Realita kehidupan kita, meskipun itu ayat-ayatnya sudah turun 15 abad yang lalu, tetap ya kehidupan kita ini ataupun ayat-ayat tersebut masih ya sesuai dengan realita kehidupan kita ya ikhwan. Allahu Akbar. Ya, jadi tidak akan lepas dari yang namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lam yukhalifha kitabun minal kutubil ilahiyyati, tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yukhalifha, yang menyelisihi kitabullah ataupun ayat-ayat ini. Walam yukhbir bi khilafiha nabiyyun minal anbiya, dan tidak ada seorang nabi pun ya yang mengkhabarkan sesuatu pun dari apa yang terkandung dalam ayat-ayatnya yang itu menyelisihinya. Ya, walam ya'tiya ya ilmun mahsusun wala ma'qulun sahihun yunaqidu ma dallat alaihi. Masya Allah, ya. Maka tidak akan datang dan tidak akan pernah muncul, kata Syekh, ya, ilmu nih yang ada di tengah-tengah kehidupan kita tidak akan muncul dan tidak akan pernah muncul kalau ilmuwan itu mereka jujur gitu ya, tidak ada muatan dan kepentingan tertentu gitu, atau ilmu-ilmu yang digali oleh para ilmuwan betul-betul secara ilmiah gitu ya. Ilmun mahsus itu namanya, ilmu yang digali oleh para ilmuwan yang bisa dirasakan gitu ya. Itu yang digali oleh ilmuwan itu di laboratorium atau di mana-mana itu namanya ilmun mahsus ya, ilmu yang terus dikembangkan oleh para ilmuwan di zaman kita sekarang ini. Itu tidak akan ada yang memunculkan teori-teori ataupun hasil kajian ilmiah mereka, ya, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada ya yang bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini. Makanya antum mungkin ya zaman sekarang zaman yang mudah mendapat informasi gitu ya. Adanya ilmuwan setelah mengkaji, mempelajari, masih ilmuwan kafir gitu ya. Orang kafir, para ilmuwan begitu mempelajari, begitu mendapatkan Al-Quran, oh ternyata di Al-Quran, langsung masuk Islam. Ada yang begitu? Banyak ya ikhwan.
Hanya orang-orang Yahudi itu ya ikhwan, orang-orang Yahudi itu ngerti dengan Al-Quran itu, ya, ngerti. Bahwa mereka itu terhadap Al-Quran sangat paham dengan Al-Quran itu. Ya. Jadi mereka orang-orang musuh-musuh Islam ya'rifunahu kama ya'rifu. Afan, jadi mana sampai jam 9? Oh, jam 9. Baik, dikit lagi ya. Khair insyaallah. Ya. Jadi musuh-musuh Islam terutama Yahudi ya ikhwan hafizakumullah, mereka sangat paham dengan Alkitab ini. Mereka sembunyikan. Ilmuwan-ilmuwan mereka itu tidak disentuhkan dengan namanya Al-Quranul Karim karena bahaya. Dan terbukti manakala ilmuwan-ilmuwan mereka yang kemudian mereka bisa mengakses Al-Quran gitu ya, banyak yang kemudian mereka masuk Islam, orang-orang kafir seperti itu. Makanya walam ya'ti, belum pernah ada, walam ya'tiya, dan tidak akan pernah ada, ya, ilmun mahsus, kajian-kajian ilmiah dari para ilmuwan-ilmuwan, wala maqulun sahihun, ataupun dari akal-akal sehat dari mereka para ilmuwan-ilmuwan yang ada, memunculkan teori-teori dari hasil keilmiahan mereka, dari hasil penelitian mereka, yunaqidu, yang menentang atau bertolak belakang madallat, ya, alaihi, apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran ini, Masya Allah. Nah ini ya ikhwan hafizakumullah, luar biasa ini, ya, tentang Al-Quran ini. Dan Syekh masih menyebutkan ya ikhwan hafizakumullah tentang ya ketegasan, tentang hukum, dan tentang pilar-pilar yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membangun kehidupan manusia ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa. Makanya tinggal kita nih kaum muslimin ya ikhwan hafizakumullah. Ya. Kitanya kaum muslimin ini bagaimana terhadap Al-Quran? Apa kita menjadi orang-orang yang tadi sudah saya sampaikan, orang-orang yang Rasulullah SAW mengeluhkannya, mengadukan kepada Allah. Wa qala ar-rasul, dan berkata ar-rasul, itu Rasulullah Muhammad SAW, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, bukan orang lain gitu ya, umat beliau sendiri. Dan terjadi zaman sekarang ini ya ikhwan hafizakumullah, inna qaumi, kata Rasulullah, sesungguhnya kaumku ya Rabb, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjuro, dihajar, ditinggalkan, miskin ya ikhwan. Maka ayo kita dekat dengan Al-Quran Karim. Jangan sampai hati-hati kita ini kemudian tergembok, terkunci untuk tidak kemudian masuk Al-Quran dalam dada-dada kita, sebagaimana terkuncinya hati-hati orang kafir. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Tidakkah kita mau mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau ya, ada gembok yang mengunci hati-hati mereka, hati-hati kita. Ada gembok nih yang mengunci, yang menutup hati-hati kita. Jangan sampai ya ikhwan. Ya, jangan sampai. Ayo, kita masih pun sedikit. Ayo terus begitu. Maka bersemangatlah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu ya ikhwan. Ya. Agendakan, jadwalkan menghadiri majelis ilmu. Tetapkan ini jam saya untuk hadir majelis ilmu. Yang lain menyesuaikan, ya. Tapi jadwal pengajian jangan berubah-ubah gitu ya, yang tetap gitu ya, supaya nanti jangan aduh sudah diploting waktu buat
ngaji berubah lagi, jangan ya ikhwan. Tertibkan jadwal-jadwal kajian supaya ya kaum muslimin pun mereka yang semangat dan ingin menggali ilmu, mereka mengkondisikan aktivitas yang lain untuk bisa hadir di majelis ilmu. Hakada ya ikhwan. Sudah tetap begitu. Ya, di zaman Rasulullah dalam sebuah keterangan Rasulullah 3 yang kajian resminya, kalau dalam bentuk kajian gitu ya, 3 kali dalam sepekan dah cukup. Gitu. 3 kali dalam sepekan. Ya, yang dalam bentuk ilmunya begitu. Dan tetap jadwalnya sehingga agenda-agenda yang lainnya itu disesuaikan dengan jadwal kajian gitu ya ikhwan hafizakumullah. Dan istiqomahlah dia seperti ini. Kalau bagi antum yang tidak duduk dalam markas-markas ilmu gitu kan ya. Kalau yang duduk di markas ilmu yang lain lagi, sudah sehari-hari isinya majelis ilmu gitu kan ya. Kalau antum ngurus ya yang sudah berkeluarga, ngurus istri, ngurus anak begitu ya, cari maisha, majelis ilmunya antum plotting dia hari apa begitu. Yaudah yang lain nanti ada kajian. Ya, ada kajian, mohon maaf. Dan nggak apa-apa, sorahatan, katakan saja. Aduh, maaf ada kegiatan. Kegiatannya apa? Terus ada kegiatan lah. Gitu. Kata ngaji, bilang begitu lah. Jangan ragu-ragu. Ada pengajian begitu lah. Siapa tahu dia tertarik begitu ya. Enggak usah sembunyikan apa kegiatannya. Ya ada lah katanya. Ada pokoknya. Saya pokoknya itu. Padahal barangkali tatkala antum menyampaikan ada pengajian, oh ikut sih. Ah, masya Allah bisa ikut. Kata ya ikhwan. Ya, ini barangkali ya, yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama. Mudah-mudahan memotivasi saya, memotivasi antum semua dan kaum muslimin yang menyimak dan mendengarkan tausiah singkat ini. Dan sebelumnya saya pun mohon maaf ya, barangkali agak terlambat datangnya begitu ya. Tadi saya lagi mencoba untuk mencermati waktu ini karena ternyata perjalanan dari Cirebon ke Kuningan, karena dari Cirebon perjalanan bukan dari Majalengka, ya agak berbeda dengan 20 tahun yang lalu begitu ya. Masya Allah. Gitu. Karena saya dulu ini rutin yang ngisi pengajian di Miftahul Huda Musola, itu awal kajian salaf ya, kajian sunnah di Kuningan itu. Zaman-zaman dulu sama siapa itu? Ustaz Iman lu hadir gak sana? Hadir ya. Itu seberang jalannya rumah makan Ulah Lali Pak Haji Asep gitu. Gitu ya. Di daerah apa itu namanya? Jalaksana ya? Bukan. Jalaksana ya, begitu. Pak Elon, masih ada nggak Pak Elon? Ada yang Pak Elon nggak? Masih hidup ya? Masya Allah, gitu. Tahun 2002 itu, 2003 ya. Ya, sampai tahun 2000 berapa itu? 2007 kalau nggak salah terakhir itu ya. Ya, gitu, Masya Allah. Pokoknya terakhir pulang itu dan setelah itu sudah off. Yaitu apa? Pulang habis ngisi pengajian di Miftahul Huda, pulangnya nabrak anjing mati. Sudah setelah itu udah nggak ngisi lagi. Gitu ya. Setelah itu saya ke Jakarta dan kemudian berangkat ke Arab Saudi begitu. Tahun 2007 kurang lebih. Terakhir atau 2006 lah antara itu, wallahualam saya agak lupa. Ya. Nah, saya coba perjalanannya. Kalau dulu itu habis maghrib masih kekejar gitu ya. Tadi maghrib di Ciperna nggak kekejar gitu sekali. Ya Allah, ramai sekali Kuningan gitu. Ya meskipun sih sudah pernah ke Kuningan juga di waktu sebelumnya, cuman ini agak kondisi berbeda gitu. Akhirnya tadi Isya pun masih posisi nyari masjid di pinggir jalan begitu loh. Sholat Isyanya di perjalanan begitu. Tadinya pengennya sholat Isya di sini begitu dengan antum semuanya biar habis Isya bisa langsung kita mulai. Tapi alhamdulillah. Jadi mungkin saya harus berangkat jam 5 nanti dari rumah kayaknya. Ya. Insyaallah. Ya. Biar yang sholat di perjalanan maghribnya aja, Isyanya bisa di sini. Tapi ya kawan, hafizakumullah, itu barangkali yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang pertama ya. Mudah-mudahan yang hadir saat ini bisa hadir di ya, saat yang akan datang istiqamah dalam menuntut ilmu ya ikhwan, hafizakumullah. Bahkan bisa mengajak yang lainnya untuk hadir dalam majelis ilmu. Ya, siapa yang bisa mengajak orang lain dalam majelis ilmu, Masya Allah, itu berarti antum ya memberikan jalan hidayah bagi seseorang, itu pahalanya luar biasa ya. Tapi mengajak jangan dipaksa gitu kan ya. Ya, mengajak dengan kesadaran, ayo gitu. Nah,
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang ya, dengan insyaallah langsung kepada materinya, biar kita bisa ada fawaid, ada faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang bisa lebih dari apa yang akan kita kaji nantinya باذنillah taala. Wallahu taala bisawab wa sallallahu wa sallama ala Muhammad. Ada pertanyaan atau sudah tutup? Langsung close ya, tanpa ada pertanyaan begitu. Tayyib. Khair, mungkin pertemuan ke depan nanti kalau mulainya habis isya langsung gitu ya, kita atur materi yang 1 jam barangkali, setengah jam, pikir materi sampai jam 8:30, kemudian 8:30 sampai jam 9-nya bisa ada kita diskusi insyaallah. Untuk malam hari ini berarti kita tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup ikhtitam ya. Nas'alullah taufiq wassadad wa taysir wal afiyah. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.